Al-hadirun a'azani wa a'azakumullah, dalam kesempatan kita kali ini insyaallah kita akan melanjutkan bab pembahasan kitab tauhid, dan pembahasan ini memang langsung berisi ilmu, poin-poinnya sebagaimana ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan ma jaa fir ruqa wat tamaim, apa yang datang tentang masalah ruqyah dan juga tamimah. Jadi ruqyah itu sebenarnya kata umum, ya, bisa artinya doa, bisa artinya mantra. Jadi perbedaan antara doa dengan mantra, kalau doa kepada Allah, kalau mantra berdoa juga tetapi kepada syaitan, berdoa kepada syaitan, ya. Jadi doanya kepada siapa? Syaitan. Jadi kemudian berdoa kepada syaitan biasanya karena yang berobat ini pingin cepat sembuh, biasanya ditambahi dengan apa? Kedustaan, ya, dengan trik-trik, ya, sulap, tetapi seakan-akan kepada syaitan dengan kekuatan gaib, walaupun juga bisa jadi ada yang dengan kekuatan gaib, ya, tetapi untuk hal-hal yang, ya, nampak nyata, ya, ini kalau nggak ada dalilnya memang kita nggak percaya, ya. Kalau yang ada dalilnya kan peristiwa Rasulullah SAW tatkala disihir sama Labib bin Aqsam, kemudian pakai bukhul, kemudian ditaruh di sumur Dharwan, atau jin ifrit yang memindahkan singgasana Bilqis, ya, Ratu Saba, Malikatus Saba. Tapi adapun yang lainnya, ya, kita belum menjumpai dalil sehingga nggak percaya, ya, nggak percaya. Adapun sihir jelas ada, sihir ada, ya, nyata, ya. Nah, yang demikian ini sering buat penipuan. Yang jelas, ya, bagaimana hukumnya tentang masalah ini dan bagaimana permasalahannya, syariat mendudukannya, sehingga syariat mendudukan lebih baik daripada sangkaan manusia. Karena ada yang mengatakan kalau sulap itu boleh, ya, karena memang di buku-buku sulap itu, ya, dia mengatakan tanpa sihir dan seterusnya, ya. Tapi kalau ditinjau dari sisi yang lain, banyak hal yang kalau secara syariat ini tentunya tidak dituntunkan, ya, tidak dituntunkan, karena di sini banyak laghun, banyak mungkarah dan seterusnya, ya, walaupun tentunya beda dengan sihir, tetapi dunia ini termasuk dunia yang dijauhi, ya, ditinggalkan kalau bagi mereka yang meniti dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangankan sulap, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat haram bermain satronji dan anatsyir. Satronji itu catur, anatsyir itu main kartu, untuk haram, karena melalaikan dari zikrullah. Padahal kalau di dunia secara umum satronji itu bahkan apa? Halal, diperlombakan, masuk dalam kategori olahraga catur, gitu, ya. Tapi syariat nggak boleh. Bagaimana dengan hal yang demikian? Tentunya lebih nggak boleh. Lah bagaimana dengan sihir? Nah, ini sihir, ya, yang sering buat pengobatan, nah, masuknya pada perkara yang jauh lebih berat lagi. Wat tamaim, tamaim ini jamak dari tamimah, ya. Tamimah, ya, kalau kita maksudkan, ya, jimat. Di sini ada penjelasan dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Amma tamaim fa yata'alik tata'allaq biha qulubun mutalaqqiha. Jadi tamaim ini adalah sesuatu yang digantung, yang bergantung dengannya hati orang yang menggantungnya atau yang menggunakannya.
Wal qawlu fiha kal qawli fil halqah. Permasalahan menggunakan jimat tadi itu sama seperti permasalahan menggunakan gelang, halqah, ya, wal khayt dan benang kama taqaddam sebagaimana yang telah lewat. Ya, dari sisi mana kemudian perkara ini haram, kemudian perkara ini bahkan berubah menjadi syirik, yaitu keterkaitan hati kepada barang tersebut, kepada yang digantung tadi, yang digunakan tadi. Istilah jimat sebenarnya istilah orang, ya, tapi benda itu tadi keterkaitan apa? Hati. Dan yang demikian ini sampai menjadikan sekutu untuk Allah SWT. Sebelum kita lanjut pembahasan kita, ada satu perkara yang ini menjadi penyelamat dari sekian banyak apa yang menyebabkan manusia masuk ke dalam jurang api neraka. Jadi manusia itu tatkala tidak mengetahui perkara ini, ibaratnya di depan itu sudah ada jurang api neraka. Kemudian di belakang juga ada jurang api neraka, di samping kanan, samping kiri juga ada jurang api neraka ini. Ya. Lah, tanpa ini hampir bisa dipastikan masuknya. Apakah itu? Tawakal kepada Allah. Tawakal kepada apa? Allah. Ya. Seperti misalnya cinta. Cinta yang sampai mendatangkan, ya, kecondongan hati kepada yang cintai sehingga melupakan Allah, maka ini bisa menjadi syirik. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan ada di antara manusia yang menjadikan selain daripada Allah tandingan dalam masalah apa? Cinta. Sekarang manusia normal yang nggak punya cinta siapa? Semuanya punya cinta. Cinta pada burung, ya kan? Ada yang cinta pada burung? Ada. Buktinya beli burung harganya apa? Mahal. Ada cinta kepada macam-macam lah. Bisa jadi kepada istri, kepada anak, pada jabatan dan seterusnya. Ini cinta ini. Ada juga masalah apa? Takut. Takut. Takut madesu. Ya, takut apa? Madesu. Madesu artinya apa ya? Masa depan suram. Engkau si kepriwe nek kaya kiye. Koe urung keton mentas. Ya. Lah ki ngarep iki arep terus kepriwe gitu. Ketakutan. Ya, dan ketakutan menghantui itu. Makanya orang berani nyokok dengan biaya yang mahal. Kenapa? Karena ada ketakutan. Par dadi apa wis ora apa-apalah. Sawah didol didol sing penting kowe dadi. Sing penting kowe dadi. Lah siki gedabelan nang iki kepriwe wis ora apa-apa. 500.000 seletek gitu. Takut ini. Ya. Dan ini termasuk bisikan apa? Syaitan. Ketakutan. Lawannya adalah apa tadi apa? Tawakal. Ilhadirun azani wa azakumullah, sampai jimat ini pun sebenarnya latar belakangnya hilangnya tawakal. Faminha ma huwa syirkun akbar. Menggantungkan benda-benda tadi yang disebut dengan jimat tadi, ada yang masuk dalam kategori syirik besar. Kallati tashtamilu alal istighatsah bi syayatin. Seperti minta tolong istighatsah kepada siapa? Syaitan. Padahal syaitan jelas tidak dipasrai oleh Allah untuk ngurusi bumi. Yang dipasrai oleh Allah untuk ngurusi bumi manusia. Tetapi karena kebodohan manusia dan lemahnya tawakal, manusia minta tolong kepada apa? Syaitan. Ini karena kebodohan sampai menjadikan
yang lemah, yang tidak mampu sebagai penolong. Istighosah artinya memohon, meminta dalam keadaan genting. Namanya apa? Istighosah. Jadi istighosah sama doa itu sama. Cuman kalau istighosah dalam keadaan genting, ya, kalau doa dalam keadaan biasa normal. Misalnya ada orang mau dibunuh misalnya, atau orang jatuh dari tempat yang tinggi misalnya. Nah, itu terus kemudian dia mohon pada Allah, atau orang misalnya mau dihancurkan, mohon kepada sesuatu di saat genting, itu namanya istighosah. Ghairihim minal makhlukin, atau selain mereka daripada makhluk. Wal istighatsatu bi ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah syirkun. Sedangkan istighasah kepada selain Allah pada perkara yang tidak dimampui, ini termasuk syirik, ya. Jadi istighasah aslinya dalam keadaan genting, bukan pengerahan massa, tapi kemudian berubah menjadi pengerahan massa, mungkin menggambarkan suasananya gitu. Sebenarnya sih enggak. Di dalam Sahih Bukhari fi Sahih an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan ala yabqayanna fi rukbati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa kuti'at. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan annahu kana ma'a Rasulillah, sesungguhnya dulu beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, di sebagian safar-safar beliau, ya, di sebagian safar beliau. Fa arsala rasulan, kemudian Rasulullah mengutus satu utusan, kemudian mengatakan alla yabqayanna, sekali-kali kamu jangan biarkan fi rukbati ba'irin, di, ya, punuk onta, rukbah, di pundaknya ada apa? Kiladatun, yaitu kiladah, nek bahasa dewek dadung, ya, ana apa? Dadungnya onta, ya, ada ba'ir, ada jamal, ada nakoh, itu hampir sama. Yang dimaksudnya adalah onta, ya, tapi bahasa Arab memang banyak, ya, banyak istilahnya. Jadi tidaklah kalian menjumpai di leher onta ada dadungnya, ya, min watarin, dari watar. Watar itu tambang yang tadinya digunakan untuk panah. Jadi panah itu ada tambangnya. Kalau sudah apa? Kalar, ya. Kalar, ya. Kalar, mungkin kalarnya zaman gemen karo kulit, ya. Jadi pokoknya istilah tidak ada rotan akan purjadi dalam kehidupan itu berjalan. Jadi urana tambang gemen ya karo kulit, orana plastik ya karo kulit, ya. Genang Jawa ya karo pring, ya kan? Pring, wadah banyu ya karo apa? Pring, nggo wudu ya karo pring, sih kan diganti, ya, plastik. Mulane nek misale ora oleh produksi plastik, sing nandur pring cepet sugih. Nah, jadi janjane ya prihatin disit. Kowe dene orang nganggo teko kang plastik, tapi kang pring. Nah, ini ya, tapi kan akhirnya karena lebih murah gitu kan, orang larinya ke plastik. Tapi ada sisi yang terkalahkan, para petani bambu, ya. Para petani apa? Bambu. Nah, apa? Cangkir bambu, ceting bambu, apa-apa bambu gitu. Nah, tadi kalar. Lah, kalar yang sudah kenduk, sudah melengkung kayak gitu, sudah nggak kuat, nggak kenceng. Lah, itu yang buat syarat buat kiladah tadi. Tujuannya apa? Tujuannya ya men aja kena penyakit, men sehat, men kuat gitu. Begitu tujuannya. Nah, ini kan jelas apa?
kebodohan. Pertama, itu nggak ngaruh. Dan itu juga tidak disyariatkan. Lah kalau kemudian tawakal kepada watar tersebut, berarti ya melakukan tawakal kepada sesuatu yang tidak mampu. Dan ini jadinya syirik. Kalau dikasih makan, dikasih vitamin, kemudian dimandikan, kemudian disehatkan, nanti suruh jalan, sambil berdoa kepada Allah, lah ini boleh. Karena makan, vitamin, dan seterusnya, itu memang memiliki apa? Dampak yang baik. Tapi kalau watar enggak. Ya. Makanya zaman dulu kalau ada kuda, kerbau, kambing, dikasih apa itu? Genta ya? Kentang? Genta? Nah, gentan? Ya, klonteng. Apa sekarang masih? Masih. Itu tujuannya apa zaman dulu loh? Nggak tahu ya. Mungkin gue tolak balak. Men sehat. Ya. Buat tenger dan yang lainnya. Nah, kalau hanya sekedar buat tenger nggak apa-apa, boleh ya, boleh. Nah, kalau selain daripada itu bisa syirik, biar nolak penyakit dan sebagainya. Fa arsala rasulullah yabqayana fi rukbati ba'irin kiladatun min watar au kiladah atau kiladah ya, atau ikatan dalam riwayat yang lain ya, illa quti'at, kecuali dipotong. Ya, kecuali apa? Dipotong. Jadi menurunnya syirik itu memang dengan adanya pemberantasan. Tapi karena mampu. Makanya di Saudi praktek perdukunan kan sangat sedikit. Kalau di Indonesia hampir tiap saat kalau mau mengikuti berita dukun cabul. Itu sudah dari zaman dulu. Dukun cabul gitu, sudah. Sebenarnya bukan dukun cabul, dukun syirik gitu ya. Karena kalau cuma cabul saja, cabul kan pasalnya berbeda dengan syirik. Ya, nipu beda dengan syirik. Syirik kan akhirnya turunan-turunannya banyak. Dari syirik itu ya cabul, ya dusta, ya zalim, ya jahat, dan seterusnya. Tapi kalau cabul kan identik hanya mesum dan bisa lolos dari jeratan syirik gitu. Jadi yang betul dukun adalah syirik, bukan hanya sekedar cabul. Jadi dukun bukan hanya sekedar apa? Cabul dan ngibul, tetapi syirik. Nah, jadi tambahi, dukun bukan hanya sekedar cabul dan ngibul, tapi juga syirik gitu. Itu kata-kata yang pas. Ya, kata-kata yang apa? Pas. Biar ngeri ya. Gimana? Iya, dukun cabul kan nggak ada pedagang cabul, jarang. Bakul kangkung cabul jarang gitu kan. Jarang si dukun. Kita lanjutkan. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Ya, makanya dibahas dalam satu pembahasan karena di dalam hadis ini dibarengkan oleh Rasulullah. Hadis ini riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ya. Rasulullah SAW mengatakan innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, ya, wat tamaima, dan tamimah tadi jimat-jimat, wat tiwalata, dan tiwalah, ya, tiwalah ini kalau nggak salah pelet ya, pelet, tiwalah itu artinya apa? Pelet atau pengasihan. Kenapa? Nggih, pelet. Syirkun, ini adalah perbuatan apa? Syirik. Ila hadirun azani wa azakumullah. Jadi ya, ruqyah ini tadi kata apa? Kata umum. Kata umum. Kalau memang ruqyah pakai ayat-ayat Allah dengan doa yang mustajabah dan zikirannya kepada Allah, ya, itu boleh. Tetapi kalau bukan dengan ini, maka nggak boleh. Ya, aridu alayya ruqakum, tampakkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Apabila misalnya bersih dari syirik, la ba'sa, ya,
Tidak mengapa apabila di dalamnya tidak terkandung padanya apa? Syirik. Tapi kalau syirik nggak boleh. Dan ruqyah yang ada di negeri kita ini campur. Jadi dukun juga kadang menggunakan kata apa? Ruqyah. Ya, kata ruqyah. Kemudian yang syar'i juga dengan kata ruqyah. Pada zaman dahulu, ruqyah ini tidak dijadikan sebagai profesi. Tidak dijadikan apa? Profesi. Memang pernah satu ketika rombongan para sahabat Rasulullah SAW itu waktu itu mau singgah di satu kampung dan ingin menginap di kampung tersebut. Ternyata diusir. Ternyata apa? Diusir. Akhirnya pergi. Ternyata kepala kampung tersebut kena gangguan jin. Akhirnya masyarakat situ bilang, coba panggil orang itu, mungkin dia bisa menyembuhkan. Akhirnya dipanggil, kemudian diruqyah dengan surat Al-Fatihah dan sembuh. Kemudian akhirnya diberi kambing. Dan berita ini sampai kepada Rasulullah, dan berita Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, ij'al li sahmun, berikan untukku dari kambing tersebut bagian. Nah, kejadian ini bukan dalam rangka menjadikan ruqyah ini sebagai profesi. Adapun diberi ini juga bukan karena gaji, bukan. Ya. Adapun di masa kita ini, tapi sekarang ini wallahu alam masih populer atau tidak, kemudian menjadi semacam profesi, klinik ruqyah misalnya. Klinik ruqyah lah. Dari sisi ininya yang dulu tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah. Adapun ruqyah itu berkhasiat. Ya, untuk apa saja. Baik kena jin atau tidak kena jin dan seterusnya. Itu berkhasiat. Tapi kemudian kalau diprofesikan ini tidak ada, ya, tidak ada. Adapun kalau misalnya orang ya sakit kemudian kita memberikan ruqyah, ini hukumnya apa? Sunnah. Ini hukumnya apa? Sunnah. Al-hadirin azani wa azakumullah. Wa an Abdullah bin Ukaim marfu'an, dari Abdullah bin Ukaim secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang tergantung pada sesuatu, adanya ta'alluq, ketergantungan, wukila ilaih, maka Allah SWT menyerahkan dia kepada perkara yang dia bergantung padanya. Makanya jangan sampai manusia bergantung kepada siapapun dari selain Allah, termasuk kepada dirinya sendiri. Jangan. Kepada istri, kepada anak, jangan. Ya. Istri juga bisa meninggalkan kita, apakah dengan meninggal atau yang lain. Anak juga, tempat tinggal. Jadi tetap bergantung pada Allah. Kalau kita ada semuanya, alhamdulillah, ini kenikmatan yang besar. Tapi tetap jangan bergantung. Tetap jangan bergantung kepada semuanya dari selain Allah. Jadi tetap dilatih. Adapun kita senang dengan keberadaan mereka, ya ini satu kenikmatan. Satu kenikmatan. Tetapi kita tidak bergantung. Adapun kita berbuat baik, memang kita ikhlas berbuat baik. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. At-tamaim di sini dijelaskan syai'un yu'allaqu 'alal aulad. Pada zaman dulu tamaim atau tamimah adalah sesuatu yang digantungkan kepada anak. Yattaquna bihi al-aina, supaya melindungi anak dari penyakit ain. Jadi penyakit ain ini benar-benar ada. Ya, penyakit ain ini benar-benar apa? Ada. Dan penyakit ain ini bisa ditimbulkan oleh seorang muslim ataupun orang kafir. Jadi orang kafir pun kadang bisa mengeluarkan ain. Orang muslim juga bisa mengeluarkan ain. Begitu. Ya. Sehingga tatkala orang melihat sesuatu yang sangat menakjubkan, supaya yang dilihat ini tidak terpengaruh dengan penyakit ain itu artinya mata,
Akhirnya sering diartikan dengan mata jahat. Maka yang diucapkan adalah Allahumma barik. Jadi kalau kita melihat anak yang sangat cakep, atau mobil yang sangat bagus, atau rumah yang sangat menarik misalnya, apa yang kita katakan apa? Allahumma barik. Ya Allah, berkahilah. Ya. Ya Allah, berkahilah. Dulu Rasulullah pernah mendoakan Hasan dan Husain dengan doanya, "U'idzukuma bi kalimatillahi tammati apa? Min syarri ma khalaq wa min ainil lamah." Ya. Wa min kulli hamatin wa ainil lamah. Aku berdoa kepada Allah agar Allah melindungi engkau min kulli hamatin, dari segala jenis hamah. Hamah itu nek bahasane dewek niku gendurwo. Nah, jenis hantu ya, sana bilangnya apa? Hamah. Kalau kita tarik menurut bahasa kita apa? Gendurwo. Gendurwo sekarang masih ada apa enggak? Sebenarnya gendurwo itu menamakan diri atau manusia yang menamakan itu gendurwo? Manusia, termasuk vampire itu manusia loh. Ya, vampir ya. Orang karena kan bilangnya vampire. Nah, jadi kampret. Kalau sana kan kampret ya kan, mungkin dari dasi kampret ya kan. Nah, dan biasanya orangnya pakai jas. Nah, kalau Indonesia bukan vampire, sundel bolong. Ya. Dan lain sebagainya termasuk gendurwo. Jadi intinya jin yang ngasih nama itu manusia. Ya. Namanya manusia. Ya, kalau misalnya gendurwo dikasih nama dusta ya bisa, ngelombo misalnya bisa, nggak apa-apa. Nah, itu ngelombo itu. Lah, didoakan diantaranya wa min kulli ainil lamah, dan dari segala mata yang jahat. Jadi mata yang mengandung ain ini mudarat. Ya. Dulu ada murid Syekh Mukbil, ya, murid Syekh Mukbil, kalau nggak salah namanya Rosyad waktu itu. Dia hafal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan matanya. Ya memang, ya sepertilah keadaannya ya. Ya seperti itulah. Karena memang guru itu mempengaruhi. Jadi luar biasa lah dari sisi ini. Saya akui luar biasa. Ya. Jadi memang banyak orang-orang yang ratusan itu, mungkin ribuan yang hafal Quran. Jadi hafal Quran itu satu poin sebenarnya. Nanti habis hafal Quran, tergantung kalau hafalannya kuat ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, kalau nanti yang hafal rendah paling Bulughul Maram atau Umdatul Ahkam. Nanti sama kitab yang lainnya. Jadi hafal dengan sanad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dengan sanad. Ada juga yang hafal sampai Kutubus Sittah, hafal loh, bayangkan. Lah tatkala dia hafal dan setor hafalannya karena sangat menakjubkan, ya, akhirnya qadarullah masyafal, orang ini terkena penyakit apa? Ain. Sehingga setelah dia suruh maju setoran hafalan, lupa, betul-betul lupa. Dan berita terakhir waktu anak masih di sana, dia akhirnya jadi kenet angkot, bayangkan. Nah, ada lagi kejadian, ada seorang pengantin cantik, ya, pengantin apa? Cantik. Biasa kalau orang lihat wanita cantik, apa yang terjadi pada orang yang melihatnya? Takjub. Jadi yang namanya cantik itu yang takjub bukan hanya perempuan, bukan hanya apa? Laki-laki, bahkan perempuan juga takjub. Masya Allah, cantik luar biasa. Akhirnya ini kena penyakit ain. Ya, belum selesai pesta ini sudah ngeletak dan akhirnya meninggal dunia. Belum sempat malam pertama, bayangkan. Ini ada anak ikhwan juga, anak ikhwan lahiran mungkin sangat cakep begitu ya. Orang lihat bayi itu loh, bayi kan namanya menarik, masya Allah ya. Akhirnya demam, dia kena ain, kemudian apa? Meninggal dunia juga. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Mungkin kalau di negeri kita ini penyakit ain nggak populer, tapi istilah kesambet masih ada. Istilah kesambet, ada orang kesambet nggak di masa kita ini? Masih ada kesambet? Masih ada kesambet tukang? Oh, kesambet tukang. Bisa jadi itu yang pang-pang itu banyak jinnya itu. Kalau di ruqyah kayaknya gelemari itu.
Dan itu kalau menurut saya memang harus ada yang nangani, dikepi, terus dikondiadus dan sebagainya, dirukyai itu, biar sembuh. Kasihan. Gitu. Kita lanjutkan. Jadi tujuannya tadinya untuk melindungi dari penyakit apa? Ain. Lakinna idza kana al-mu'allaq minal Qur'an, adapun kalau memang misalnya digalungkan itu dari Al-Qur'an, farakhasa fihi ba'dus salaf. Maka sebagian salaf itu memberikan rukhsah, walaupun yang jelas perkara ini tidak dituntunkan, makruh. Karena jarang orang yang di sini digalungkan Quran kemudian menjaga dari tempat-tempat yang kotor, misalnya masuk ke WC atau masuk ke mana itu nggak telaten. Nah, sehingga di sini ya zaman dulu mungkin pernah ada yang memberikan rukhsah, tapi para ulama sekarang mengatakan jangan. Dan yang praktek zaman sekarang ini jarang sekali. Ya, jarang apa? Sekali. Berarti di sebagian manusia yang kalungan kadang pakai apa di sini? Mori dan sebagainya, masih ada lihat kayak gitu. Nah, kalau tujuannya seperti ini syirik ini. Wa ba'dhum lam yurakhis fi, dan sebagian mereka tidak memberikan rukhsah. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu, dan sebagian mereka menggantungkan benda tadi untuk menolak dari penyakit ain ini dengan Al-Qur'an tidak diberi rukhsah. Ya, jadi tidak boleh. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Di antara mereka yang tidak memberikan rukhsah adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Berikutnya warruqa, sedangkan ruqyah hiya allati tusamma al-azaim. Ini yang disebut dengan azimah. Ya. Wa khassa minha dalil ma khala min asyirki. Dan dikhususkan ya, dari ruqyah ini ada yang boleh selama itu tidak ada unsur syiriknya. Faqad rakhasa fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah ruqyah ya, minal ain, dari penyakit ain, dan hummah, dan dari penyakit apa? Demam. Dari penyakit ain dan demam. Walaupun dalam ya realitanya memang dengan dalil-dalil yang lain bisa untuk segala apa? Penyakit ya, dengan ruqyah. Ya, ruqyah. Jadi bukan hanya orang terkena penyakit apa? Jin saja. Ya, tapi kalau di dalam pembahasan ini ya penyakit ain dan juga demam. Wa tiwalah ya syai'un yasna'unahu. Sedangkan tiwalah adalah sesuatu yasna'unahu yang dilakukan, yaz'umun, mereka menyangka, annahu yuhabbibul mar'ah, membikin wanita itu cinta, ila zaujiha, kepada suaminya, warrajulu ila imra'atih, dan laki-laki kepada istrinya. Ya, istilahnya bahasa kita apa? Pelet tadi, pengasihan. Nah, ini. Ya, kalau ini dilakukan dengan istighosah kepada selain Allah, jatuhnya apa? Syirik. Ya. Makanya kalau ada yang belum mendapatkan suami atau istri yang bisa membantu, bantu, carikan. Ya, memang kadang manusia itu aneh. Dilihat kurang apa dia. Ya, laki-laki menjumpai betapa banyaknya apa? Wanita. Wanita juga menjumpai betapa banyaknya laki-laki. Tapi untuk mendapatkan jodoh ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Ada aja. Ya, makanya kalau nyari jodoh jangan berpikir apa? Sempurna. Kalau berpikir sempurna ya nggak dapat. Udah bismillah ya. Udah nggak sempurna. Ya karena tetap kalau enggak dapat suami, kalau sampai kelungse, ya kan, maka sekian banyak kebaikan itu terlewatkan. Sekian banyak kebaikan terlewatkan. Ya. Jadi udahlah, nggak apa-apa. Ya, jadi nggak ada manusia yang sempurna. Perempuan juga ada kekurangannya, laki-laki juga ada apa? Kekurangannya. Jadi kalau ini cocok, ini sudahlah. Ada kekurangannya ya sudah, biarin aja. Tapi jadi rumah tangga juga ada kekurangannya ya, biasa. Ya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Dari riwayat Imam Ahmad dari Ruwaifi,
qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, lala hayatu tatulu bika. Ya, insyaallah atau ya, semoga hidup ini akan lama bagimu. Maksudnya engkau akan diberi umur panjang oleh Allah. Fa akhbirin nasa, maka beritakanlah kepada manusia, ana man aqada lihyatahu, sesungguhnya barang siapa yang memintal jenggotnya, ya. Kalau orang Cina kadang jenggotnya apa? Dipelintir. Nah, ini. Ya, dipelintir. Jenggotnya apa? Dipelintir. Memang ada kesalahan bagi mereka yang punya kumis, ya, kadang lupa merapikan. Jadi kumis ini dirapikan. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, kishus syawariba wa arhul liha wa khaliful yahud. Tipiskanlah kumis. Jadi kumis ini rajin, jangan sampai nyabrang. Ya, kumis ini jangan sampai nyabrang. Jadi rapikan. Tapi bukan dikerok. Karena kalau nyabrang, kalau misalnya makan kan ganggu juga. Makan itu, jadi memang telaten bersih gitu. Kalau yang sudah biasa kumis tipis itu agak maju sedikit tuh risih minta ampun, ya, nabrak. Termasuk juga bulu hidung, ini bulu hidung juga, ya, jangan sampai keluar nih, dipotong rapi, ya. Ya, kalau ketek dicabut. Kalau ketek apa? Dicabut. Namanya natful ibad, ya. Berarti kalau ada orang yang bulu keteknya sampai kelihatan, ini secara umum tidak paham sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat caranya nyambutnya gimana? Beli kapur tulis itu, taruh air lah, terus dioser-oser ke ketiak, cabutin itu, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, dicabutin, ya. Apa? Air terasi? Oh, nggak apa-apa. Daripada banyak bunyi kleteknya nggak apa-apa. Ya wajar lah ada iritasi sedikit, ya kan? Ini, ya. Dan bulu yang lainnya juga ada yang dituntunkan untuk dibersihkan. Nah, kalau jenggot tadi jangan dilintir, ya, nggak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, beritakanlah kepada manusia barang siapa yang memintal jenggotnya. Ya, Firaun berjenggotnya dilintir ketone, ya. Bukunya patungnya Firaun butuh mbuh, ya. Nah, itu. Tapi mungkin, ya, sarming barangan kan, sama-sama berjenggot tapi beda cara penanganannya. Ana mana pada lihatahu au taqallada wataron, atau mengikat tadi watar sebagai apa? Tamimah, sebagai jimat. Au istanja birraji'in, atau cebok dengan tai kering. Kalau zaman dulu berak kan di padang pasir. Lah, karena panas, tai di sana itu kering seperti batu. Kalau di negeri kita kan tai kok kering. Karena keringnya beda dengan kering di tanah sana, ya, Timur Tengah. Keringnya kering seperti batu. Ya. Lah itu kalau mau cebok dengan tai kering ini nggak boleh. Kadang kalau di padang pasir itu sulit sekali mencari batu. Sulit sekali mencari apa? Batu. Kenapa? Pasir panas, arep godhong-godhonge ora ana gitu. Karo watune semelet gitu. Ana bae. Ya, orang sana kan lebih tahu lah gitu, ya. Jadi ada yang menarik nih, dan ini belum pernah terjadi di negeri kita ini. Jadi orang-orang Badui sana minumnya kan air kencing onta, ya kan? Minumnya air kencing apa? Onta. Siapa yang sudah pernah minum air kencing onta? Teman saya pernah. Ya, segini ini harganya 25.000 waktu itu. Sekarang mungkin bisa 50.000 atau lebih. Saya nanya bagaimana rasanya? Pesing luar biasa. Ya, onta, ya kan? Pesing, tapi halal. Lah, orang-orang Badui itu minumannya air kencing onta. Apa yang terjadi? Kalau pas sakit periksa ke puskesmas, ya, disuntik, jarumnya melengkong. Jadi saking kerasnya kulitnya itu. Kulitnya keras sekali. Kaki-kakinya keras sekali, Masya Allah. Jadi air kencing onta ini sangat apa? Sangat manjur, ya, manjur.
Jadi bagi yang umroh silakan mau ya minum air kencing onta mumpung ya. Karena gimana? Enggak, wong halal nggak najis ya. Boleh buat obat itu. Kencingnya, susunya. Kalau di sini sapi nggak bisa juga, hanya onta. Hanya onta, jadi sapi nggak bisa. Onta gitu. Kenapa? Ada hadisnya? Ada. Itu tentang masalah kisah yang uroniyin. Ya, uroniyin itu kan waktu itu meriang, datang kepada Rasulullah. Ya kan, datang kepada para sahabat, ya kan. Dia cerita sakit. Akhirnya diberi susu onta, ya, kencing onta. Setelah sembuh ternyata ontanya dibunuh. Akhirnya Rasulullah mengirimkan pasukan. Pasukan akhirnya dipenggal dengan silang dari tangan kanan kaki kiri atau kaki kiri ya kaki kanan. Nah, kemudian diseret dan dibiarkan dia menjulur lidahnya sampai mati gitu. Nah, jadi syahidnya di sini ya itu memang buat obat. Ya. Min labaniha wa abwaliha, dari susunya dan dari air kencingnya. Tapi selain daripada onta nggak bisa, sapi juga nggak bisa, ya, sapi nggak bisa. Boleh, ya. Jadi kalau misalnya ke kebun binatang ketemu sama tukang kebunnya, Pak, hanya satu yang saya minta di sini, Pak. Apa? Air kencing onta. Nah, gitu. Boleh, ya. Mau nyoba? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi manjur itu ya, air kencing onta. Hanya onta saja, lainnya nggak boleh. Ya, ya tetap bau lah, yang namanya itu tetap perlu tutup. Kayak apa rasanya juga kan kerasa, nggak mungkin ya. Jadi di sini Rasulullah mengatakan, beritakanlah pada manusia barang siapa tadi, ya, yang cebok dengan tai kering dari binatang, au azmin atau tulang, fa inna Muhammadan bari'um minhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berlepas diri darinya. Kalau tai kering, makanan apa? Ya, kalau tulang yang dibacakan bismillah, makanan jin muslim. Kalau tidak bacakan bismillah, ya, makanan jin kafir. Jadi nggak boleh dengan tulang ataupun dengan tai kering. Dan dua-duanya memang tidak mensucikan. Tidak apa? Mensucikan. Dan Rasulullah berlepas diri dari perkara tersebut. Berikutnya, wan Sa'id bin Jubair qala, dan dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu berkata, man qatta'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah, rawahu Waqi'. Jadi di sini ya, Sa'id bin Jubair mengatakan, barang siapa yang memotong tamimah, tadi jimat-jimat, min insanin, dari seseorang, seperti memerdekakan apa? Budak. Ya, makanya kalau kita lihat anak-anak kita misalnya itu perkaranya boleh, ya lebih baik ditinggalkan. Kadang kan pakai apa? Benang. Gelangnya pakai apa? Benang. Kan banyak yang gelangan pakai benang sebagai aksesoris. Jangan. Ya. Karena itu minimal tasyabuh. Ya, minimal tasyabuh. Makanya sulap tetap, kalau secara tinjauan syar'i misalnya nggak pakai sirah dan sebagainya, tetap tercela. Karena dari tampilannya, dari gayanya dan sebagainya, hiburannya ini ya menimbulkan banyak apa? Hal-hal yang labes. Ya, labes dengan apa? Sihir. Sehingga sihir-sihir untuk menipu itu dengan cara keterampilan dari sulap. Ya. Makanya yang demikian ini jauhi, ya. Walaupun di sini tentunya ya ruqyah-ruqyah yang minta tolong kepada selain Allah. Jadi pengobatan apapun nama dan bentuknya, tatkala doa hanya kepada Allah. Paling diruqyah kemudian dengan sesuatu yang syar'i. Tatkala tidak ada dengan sesuatu yang syar'i, maka jangan dilakukan. Jangan apa? Dilakukan. Memang dalam hal-hal yang sifatnya ghaib, kalau tidak ada dalilnya, kita tidak boleh percaya. Misalnya orang kena susuk, katanya untuk menghilangkan susuk harus ke pantai, jangan percaya. Misalnya ada orang kena teluh, maka ada orang yang mampu mengeluarkan teluh,
jangan percaya. Sudah, pada perkara-perkara yang seperti ini, ya, tanyakan kepada ahlinya, medis. Ya, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadikan ya manusia terjebak pada kesyirikan karena tadi kurangnya sabar dan kurangnya apa? Tawakal. Bahkan tidak ada sabar dan tidak ada tawakal. Tapi kalau sabar dan tawakal, ya, sesungguhnya Allah lah yang bisa memberikan kebaikan dan menolak apa? Bahaya. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mungkin kalau ada pertanyaan ya, kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya lain waktu. Kalau nggak ada berarti kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.